Jadi dia bisa berwarna merah ya, warna merah ini. Nah, ini. Nah, warna merah. Dia ini warna merah sini ya. Sini ini juga. Ini semua adalah bentuk dari otot. Nah, oke ya. Kemudian bagaimana sih Pak kondisi ototnya itu sendiri? Ya, kondisi kondisi otot pada saat berkontraksi dan relaksasi, ya kan? Kita bisa lihat otot bicep, ya, otot bicep kontraksi. Ketika dia otot bicep kontraksi, maka yang pergelangan di bawah dia akan kelihatan relaksasi, ya. Kemudian dia seperti tidak menegang. Ketika dia ini otot bicep ini mengalami relaksasi, ya relaksasi, maka dia akan berelaksasi untuk kondisi otot ini ya. Kita bisa melihat nih warna merah-merah ini, ya kan? Kemudian tiga jenis otot, ya. Jadi tiga jenis otot ini yang perlu kalian ketahui yang ada dalam tubuh kita, yaitu pertama adalah otot rangka, ya, kemudian otot jantung, kemudian otot polos. Nah, dari ketiga jenis otot ini, jaringan otot memiliki gambaran yang berbeda dari kaca mikroskop, ya. Mata kita ketika melihat mikroskop, ketika ini kita teliti, maka bentuknya seperti ini. Seperti halnya dulu waktu kelas 7 kita sudah mempraktekkan ya, bentuknya otot rangka, otot jantung, dan otot polos. Sistem jaringan ya, waktu di kelas 7 kita waktu praktikum di kelas 7. Nah, bagaimana sih Pak definisi dari satu-satu ini, masing-masing ini? Otot rangka ya, baik. Untuk otot rangka, kita lihat nih gambarnya di sini. Nah, gambar kita fokus di sini. Bagaimana gambarnya? Gambarnya terlihat seperti banyak ya, banyak terdapat dalam tubuh ini, otot rangka ini. Jadi otot rangka ini otot yang paling banyak terdapat dalam tubuh. Jika diamati di bawah mikroskop ini, ya nak ya. Jadi sel-sel otot rangka dilihat ini bergaris-garis melintang. Nah, ini bergaris-garis melintang. Nah, garis-garis melintang. Ini juga ya, yang kecil-kecil ini. Ya. Ini termasuk di dalam otot rangka. Otot rangka ini melekat pada tulang dengan perantara tendon. Tendon itu apa sih? Pita tebal. Jadi otot rangka ini termasuk tergolong otot sadar. Jadi biasanya ini di bahu ini ya, di bahu kita melekatnya, berkontraksi. Letaknya, nah kita lihat nih, daerah sini, otot rangka biasanya ya. Nah, kemudian untuk yang otot jantung, nah otot jantung ini terletak pada organ yang di dalam tubuh manusia ya. Otot jantung ini memiliki ini ya, mempunyai garis-garis seperti otot rangka tadi. Tapi dia ini apa namanya, sedikit seperti apa ya? Ini loh, melonjong ya. Jadi tidak seperti otot rangka. Otot rangka dia tuh seperti kaku ya. Dia itu gambarnya kayak tadi. Coba kita bandingkan. Nah, dia itu tersusun dengan rapi gitu ya. Ketika kita melihat otot jantung, maka dia terlihat seperti menggelondong ya. Jadi terlihat. Jadi cara kerja otot jantung ini itu mirip otot polos. Jadi karena tergolong merupakan otot tidak sadar. Jadi otot jantung ini berkontraksi kurang lebih sekitar 70 kali per menit. Nah, coba bayangkan 70 kali per menit. Berarti detakan kencang banget ya dia. Kencang banget mengalirkan peredaran darah. Nah, ini. Seperti ini otot-otot juga. Oke, kemudian otot polos. Dalam otot polos ini biasanya terletak di dinding
lambung, usus halus, rahim, kantung empedu, dan pembuluh darah. Jadi otot polos ini berkontraksi dan berelaksasi dengan lambat. Jadi otot ini berbentuk gelendong ya. Gelendong serta memiliki sebuah inti pada tiap selnya. Nah, kita lihat nih. Misalkan satu ini aja. Nah, ini. Dia itu seperti memiliki inti sel di dalamnya. Padahal otot tersebut merupakan otot tergolong otot tidak sadar. Ya. Oke. Gangguan dan kelainan pada sistem gerak dan upaya mencegahnya. Jadi, ada beberapa gangguan yang pada sistem rangka ini ya, sistem gerak dan upaya pencegahannya. Ini adalah salah satu X-ray ya. X-ray ada seorang yang terlihat memiliki gejala gangguan bukan gejala ya, tapi gangguan atau kelainan pada sistem gerak yang dinamakan rickettsia. Jadi rickettsia adalah dia itu kekurangan vitamin D ya, yang membantu penyerapan kalsium. Bagaimana upaya pencegahannya? Nah, kita bisa berjemur di pagi hari di jam 10 atau di antara jam 9-10 ya pagi, terlihat matahari untuk penyerapan tulang ya. Kemudian vitamin seperti penyerapan kalsium dan fosfor. Nah, jika ini kurang maka dia akan membengkok. Maka cara atau upaya pencegahannya yaitu banyak mengkonsumsi vitamin D atau kita melakukan aktivitas di pagi hari yaitu berjemur supaya kandungan bisa terserap di dalam tubuh. Untuk rickettsia. Yang kedua adalah osteoporosis. Ya, osteoporosis ini terlihat dia itu mudah patah ya. Jadi kita bayangkan kita ambil sampel di sini. Jadi matriks tulang normal itu dia itu padat strukturnya, tidak ada rongga. Nah, ketika dia mengalami osteoporosis, maka dia akan mengalami terlihat lubang-lubang tulangnya. Nah, lubang-lubang. Inilah yang disebut sebagai osteoporosis, yang dimana dia ini kekurangan juga vitamin D. Kemudian biasanya ini adalah penyakit keturunan gen ya. Jadi misalkan orang tua biasanya itu menghasilkan lebih sedikit hormon sehingga osteoblast ya sebagai pembentuk tulang ini kurang aktif dan massa tulang pun jadi berkurang. Bisa nggak Pak? Kira-kira ketika orang tua mengalami osteoporosis, kita juga akan mengalaminya. Atau kita sebut sebagai faktor gen. Tidak mesti ya. Jadi tergantung pola hidup sehat pribadi. Jadi bagaimana cara mencegah tulang kita supaya tidak mengalami osteoporosis ya. Caranya apa? Sering berolahraga, kemudian minum yang banyak kandungan kalsium untuk memadatkan struktur dari tulang itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu artritis. Artritis ini merupakan kondisi tangan yang tidak beraturan. Jadi penderita artritis. Jadi penderita tersebut ini biasanya penyakit ini mempunyai tulang rawan sendi yang rusak. Jadi biasanya terletak di pergelangan tangan di sini ya. Ini dalam kondisi normal. Ketika kita melihat dalam kondisi normal, dia tuh bagus. Ketika dia mengalami sedikit perubahan atau tulang rawan sendi ini yang rusak, maka perubahan bentuk juga akan berbeda. Nah, dari bentuk tulang pun juga mengalami perbedaan. Nah, biasanya ini akan mengalami kesakitan ya saat membengkok seperti ini. Kemudian biasanya yang menyebabkan penyakit ini ya, penyebabnya ini itu adalah metabolisme asam urat yang terganggu ya. Kemudian sehingga ini asam urat tertimbun pada sendi dan menyebabkan sakit terutama pada jari-jari tangan maupun kaki. Nah, ini sekali lagi asam urat ya. Ini juga harus hati-hati.
Jadi biasanya kita sebut sebagai rematik ya. Rematik ini salah satu bentuk artritis juga. Nah, itu yang perlu kita pelajari. Jadi upaya untuk mengurangi ini kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang supaya tidak akan terjadi yang namanya artritis itu. Nah, kemudian yang nomor 4 adalah fraktura. Fraktura adalah patah tulang. Nah, patah tulang ini kita melihat dari beberapa macam tulang ini ya, fraktura tertutup dan terbuka. Nah, dari tertutup dan terbuka kita bisa melihat ya. Jadi kita jeniskan, ada jenis fraktura tertutup dan fraktura terbuka. Lah, ketika fraktura terbuka ya, terbuka ini ya. Ketika fraktura terbuka, ini terjadi jika tulang yang patah keluar menembus kulit. Coba ini. Nah, menembus kulit dari batas kulit yang ada ini. Jadi dia itu patah ketika seorang terjadi kecelakaan ya, patah tulang. Nah, ketika tulang yang ada di dalam ini keluar ke dalam, keluar ya, maksud Bapak keluar, maka tulang tersebut bisa dikatakan fraktura terbuka karena tulang berada di luar, patahnya ya, patahnya dan terlihat. Nah, kemudian ketika bagaimana kondisinya pada fraktura di dalam ya atau tertutup, lah tertutup ini pasti akan di dalam ini ya mengalami keretakan saja. Jadi mengalami keretakan di sini ini biasanya terjadi kecelakaan ringan ya, sehingga tulang-tulang ini akan terlihat seperti berongga sedikit ya, retak-retak gini. Jadi tidak 100% patah seperti fraktura terbuka yang patahnya di luar dan ini patahnya di dalam. Jadi terlihatnya itu seperti patah-patahan ini. Nah, seperti ini. Ya. Oke, itu merupakan jenis-jenis tulang ya, jenis-jenis patah tulang. Dan bagaimana sih cara pencegahannya dalam fraktura? Cara pencegahannya kita harus lebih waspada dan lebih hati-hati dalam misalkan ini kan terjadi kecelakaan, jadi kita harus berhati-hati di dalam menaiki kendaraan. Kemudian yang paling utama itu adalah sering mengkonsumsi vitamin supaya kondisi dalam tulang tersebut tetap terjaga dan tetap kuat. Jadi konsumsi vitamin D, fosfor untuk perbaikan tulang dan sehingga tulang tersebut bisa tetap kokoh dan kuat menyangga kondisi tubuh kita. Tubuh kita itu berat ya, jadi konsumsi asupan makan, konsumsi vitamin itu sangat perlu ya, sangat perlu banget untuk kebutuhan tubuh kita supaya kita tetap terjaga dan tetap sehat. Itu saja anak-anak. Jadi untuk materi sistem gerak pada manusia yang kita pelajari, yang kemarin sempat tertinggal ya, Bapak minta maaf. Jadi ini Bapak materinya Bapak susul. Jadi pertemuan berikutnya insya Allah hari Senin kita akan mengadakan penilaian harian. Silakan pelajari dari bab 1. Materi tersebut penilaian harian tersebut akan Bapak upload ya untuk penilaian secara online. Bagaimana Pak jika tidak online? Nanti Bapak akan memfotokan soalnya dan silakan mengerjakannya. Optionnya ya, pilihan ganda. Itu saja, kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.